halnya fakta yang ada. Cerita-cerita yang berhaluan halusinasinya itu masih dipertahankannya. Lawang Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi itu hidup pada abad 19, meninggalnya aja abad 20 Masehi. Kok bisa ketemu dengan Mbah Sunan Bonang yang hidup pada abad 15 Masehi itu bagaimana? Ketemunya itu di mana? Nggak diceritakan pada waktu itu apakah dalam kondisi yaqadhah atau manami. Ro'a fil manami atau fil yaqadhah itu nggak dijelaskan. Berarti kan ya ketemu langsung. Ya lucu lah, ditertawakan jangkrik, diguyu pitik, nggak nyambung le, gitu. Tidak hanya itu, kasusnya dibesar-besarkan, termasuk yang pertama kali melakukan live streaming dari Surabaya ke Sewun, Yaman, Hadramaut sana itu ya beliaunya. Ya maneh, termasuk yang membawa pertama kali Simtudurur ke Indonesia itu ya beliaunya, karena beliau itu murid tersayangnya Habib Ali bin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita simak videonya. Niatnya bukan untuk memusuhi mereka, tetapi menyadarkannya. Nah, hasilnya Allah Ta'ala. Kami bertawakal kepadanya. Ya inilah faktanya, jenengan sendiri bisa melihat aneh tapi nyata. Benar-benar terjadi di depan mata bahwa kita ini dalam incaran. Begitu juga dalam ancaman. Tapi terima kasih atas doa panjenengan, dukungan panjenengan tetap berjalan. Karena memang niat kita untuk mencerdaskan dan mencerahkan. Kita berkali-kali gagal mengudara, tetapi alhamdulillah ini kita ibarat kalau main sekak gitu ya, atau sepak bola itu untuk strateginya kita atur. Jadi ada penyerang, ada pertahanan, ada yang mengatur supaya mencapai kemenangan ya. Alhamdulillah tanpa dukungan panjenengan semua kami tidak apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak jadi apa-apa. Kita terpaksa mengulang kembali bahwa ada sebagian nyai, bunyai dari Madura yang mengingatkan kami tentang bacaan Al-Quran yang masih kurang beberapa kalimah. Satu kalimah yang anni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begitu juga ada yang mohon dijabarkan tentang berzanjen, tentang kalimah ana lahu wa aulah. Bukan ana lahu, itu berasal dari maldi atau kata dasar nala yanalu. Anala berasal dari a-nya itu hamzahnya anaita, huruf mudhoro'ah. Ana lahu, nanya panjang karena bukan ana yang berarti saya, tetapi anala yang berarti memperolehnya itu. Jadi terima kasih atas masukannya. Inilah yang namanya ngaji bersama, saling memberi dan menerima tanpa harus merasa saya yang paling tinggi ilmunya. Tidak ada guru mengguruinya, tidak ada kata sama-sama, saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabri. Demikian sedikit muqaddimah yang dapat kami sampaikan ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi bahasan, yakni tentang haul yang tadi habis sholat maghrib dimulai sampai sekarang masih terjadi sampai besok pagi dan siang hari. Khol Agung Ampel Gubah. Khol Gubah Ampel. Kelihatannya ini coba ya, kita jangan sampai nggak jeli dan setiti, hati-hati loh ya. Ada kalimat yang diotak-atik, dibolak-balik ini termasuk bagian daripada pengalihan perhatian.
mengandung unsur sihir hipnotis. Yang akhirnya jika kita tidak hati-hati, teliti, maka bisa jadi tahun yang akan datang kubahnya dihilangkan, tinggal Khol Agung Ngampel saja. Nabawi TV dengan Sunsal dan yang lain-lain pendukung Ba'alawi, channel-channelnya mereka beda-beda. Yang Nabawi TV Khol Agung Ampel Gubah, ya. Yang lainnya Khol Gubah Ampel. Kelihatannya sederhana, tapi luar biasa, ya, tujuan mereka untuk mengelabui kita. Lama-lama Khol Agung Mbah Said Ali Rahmat hilang di mata umat Islam yang ada. Lalu yang terlihat nyata adalah kholnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Khol Gubah Ampel, saling berdekatan, jalan pertukangan kok, dekat, tinggal jalan beberapa langkah, puluhan meter sudah sampai pada Masjid Agung Ampel. Jadi nama Ngampel Surabaya ini sudah mulai diserang, ya, dikepung. Nanti suatu saat setelah keberhasilan merubah batu nisan yang bernilai arkeologis, ya, ditutupi dengan batu nisan tinggi ala Yamani, ya, di Ubo Rampeni dengan bunga-bunga yang wangi, ya, alami. Lalu nanti nama-nama daerah tidak Surabayanya, ya, Ampel itu daerah, ya, itu pun akan dirampasnya. Khol Agung Ampel Gubah, Khol Gubah Ampel. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita biarkan saja, maka nantinya gubahnya akan dihilangkan, Khol Agung Ngampel. Karena setiap tahun terus dibacakan manakibnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang menjadi muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewun Hadramaut Yaman sana, yang akhirnya terus dibacakan jejak rekam kehidupannya, dibesar-besarkannya, yang biasa jadi luar biasa, maka nanti suatu saat akan diangkat menjadi imam. Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Karena beliau katanya yang pertama kali membawa tradisi khol di Indonesia. Khol yang ada di Indonesia itu sudah ada sejak zaman ulama-ulama kita terdahulu sebelum datangnya mereka. Sudah diakui seperti itu. Bahkan yang pertama kali mengadakan live streaming itu juga beliaunya, yakni Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, live streaming melalui jendela yang ada di Ngampel Surabaya. Ketika dibuka langsung melihat Sewun sana, Hadramaut Yaman sana. Jadi orang yang pertama kali mengadakan live streaming ngaji itu ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan gurunya yang pengarang kitab Simtud Duror yang kita bahas kemarin itu, yang dikholi di Salah, Surakarta itu. Jadi bahaya ini, bahaya. Oleh sebab ini jangan dianggap perkara biasa. Ini termasuk kejahatan yang luar biasa lah, ya. Extraordinary crimes. Ya. Jadi bahaya. Kalau kita diam saja bahaya. Tahun yang akan datang nanti gubahnya dihilangkan menjadi Khol Agung Ampel. Nanti Mbah Sunan Ampel sendiri semakin lama semakin meredup, akhirnya hilang. Diumumkan kemana-mana, nanti setiap kabupaten di Jawa Bintu Tarim, lalu ke Indonesia milik Tarim. Semua nanti setiap kota akan ada Khol Bojonegoro, Khol Pacitan, Khol Cianjur, Khol Sukabumi, Khol Banyuwangi, sampai Khol Denpasar,
Buleleng, Singaraja, Negara, Khol, Jember, dan seterusnya, rata semua. Kita bisa apa? Tapi alhamdulillah ya, menteri-menteri kabinet sekarang ini nggak ada Ba'alawinya ya, alhamdulillah. Seandainya ada Ba'alawi 10, ajur jum, saya akan diam. Saya sudah, seandainya ya Pak Prabowo mengangkat 10 Ba'alawi masuk dalam kabinetnya, saya akan mundur pelan-pelan. Seandainya, tapi alhamdulillah ya masih ada harapan. Ya, beberapa hari ini menteri-menterinya di training di Akmil Magelang ya, supaya memang harus mencintai negaranya. Lu militer kok bola ngambung tangannya Habib Bahar, itu ceritanya dari mana? Abdi negara itu setia kepada bangsa dan negara, bukan setia kepada sosok-sosok walaupun ulama. Nggak bisa, nggak boleh. Harus benar-benar profesional. Nggak bisa sekelas Kapolri, Kapolda, ya Kapolsek, Kapolres itu bela sosok-sosok tertentu, nggak bisa. Salah ya salah. Demi keutuhan bangsa dan negara, itu di atas segalanya. Itu begitu Akmil itu, gitu loh. Akademi militer kok. Ya, kalau di luar negeri itu kan termasuk bagian daripada program pertahanan negara. Harus ada pelajaran, kalau di sini pramuka. Kalau di Korea, di Jepang itu apa? Pendidikan militer. Ya, wajib militer. Karena untuk persiapan jika negara dijajah ya oleh bangsa lain, harus ada wajib militer. Kayak Indonesia ini nggak wajib militer, wajib pramuka kalau pas sekolah saja. Jadi itu hanya baris berbaris saja, bukan pendidikan militer sebenarnya. Jadi begitu. Seandainya nanti kok ada Ba'alawi menjadi seperti PBNU yang dimasuki oleh mereka, waduh, saya terpaksa akan mundur pelan-pelan, alon-alon saya. Tapi alhamdulillah masih ada harapan ya. Jadi nanti semua daerah, wilayah, kota akan diklaim oleh mereka dengan hall-hallnya. Nanti akan ada hall skala nasional, hall nasional. Tapi yang di hall itu mereka-mereka, tokoh-tokoh leluhur Ba'alawi yang ada. Padahal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu bukan orang asli Surabaya, bukan orang asli Nusantara Indonesia Raya. Kelahiran sana lah, ya, kelahiran Yaman. Terus nanti kita sertakan video yang menyatakan bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu pernah berdialog dengan Syekh Maulana Ibrahim Sunan Bonang. Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Kok bisa? Nah ini saya putar supaya panjenengan semua mendengar. Nanti akan kami sertakan dalam link di bawah video kami supaya bisa menyimaknya semua. Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Beliau mempunyai hubungan yang agung dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang Tuban. Bila beliau masuk Tuban, beliau tinggal berminggu-minggu. Antara beliau dan Syekh Ibrahim sering terjadi dialog. Di antaranya Habib Muhammad bin Idrus pernah berkata kepada Syekh Ibrahim, barang siapa yang singgah ke Jawa, yaitu Indonesia, namun tidak mengunjungimu, adalah telah gagal, walaupun tujuan hatinya telah diraihnya dengan sempurna. Nanti jangan simak sendiri sampai selesai. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu tahun berapa? Meninggalnya itu tahun 1917 Masehi. Lahirnya itu tahun, kalau Hijriyah ya, itu 1265 Hijriyah. Kalau Masehinya 1860-an, 1865-an ya. Masehi. Kok bisa ketemu dengan Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang berdialog? Dan sampai kalau ke Tuban itu, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya itu sampai berminggu-minggu.
nginap di sana. Kok bisa? Di sini tadi sudah jelas yang menceritakan ini termasuk Duriyah ketika menyampaikan manakibnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, ngambil kubah itu. Lah ini kan bagaimana? Kok bisa? Nggak disampaikan apakah itu dalam kondisi fil manam atau fil yaqadhah. Nggak diterangkan. Berarti ya ketemu langsung, kok bisa? Zamannya beda. Zamannya beda. Kok bisa ya? Dengan simak lagi nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Ini namanya ngawuriyah namanya. Ngarang-ngarang sejarah secara ngawur. Nggak sesuai dengan datanya. Gitu. Loh, datangnya itu ke Indonesia baru abad 19 kok. Kok bisa ketemu Mbah Sunan Bonang itu? Mbah Sunan Bonang itu abad berapa? Abad 15. Kok bisa ketemu itu bagaimana itu loh. Terus ada lagi cerita bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu pada waktu di Tuban itu pas berjalan dilihat oleh Belanda itu didampingi oleh orang yang tampan. Ditanya, siapa yang berjalan di sampingmu yang tampan itu sama orang Belanda itu katanya. Jawabannya nggak ada. Akhirnya diterangkan itu adalah Rasulullah, kakek Nabi Muhammad SAW. Jadi kemana-mana itu didampingi oleh Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, sekelas Ustadzah Halimah Al-Aidrus itu. Sistel gitu. Nah ini ceritanya, ini nggak hanya Habib, tapi Habibah juga saya sampaikan. Jadi itu yang halu itu bukan hanya Habib loh ya, mohon maaf. Yang halu itu tidak hanya Habibnya, tapi Habibahnya itu juga tidak jauh beda ternyata. Ustadzah Halimah Al-Aidrus ini paling seneng halu itu suwel gitu. Heran aku. Dapat materi dari mana loh, heran aku. Nabi kita yang mulia itu direndahkan serendah-rendahnya berada di kamarnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ke Isa ya. Heran aku. Ini namanya pelecehan yang luar biasa ya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtuturor itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Wah, ampun, Bib. Pantesan cakep kayak gitu ya, Bib ya. Ya Allah, Bib. Bib, saya sekarang mau masuk Islam, Bib. Ayo, Bib, masukin saya ke dalam Islam, Bib. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam, teman-teman. Insya Allah. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtuturor. Tiap sore. tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Amalan. Habib Ali-Habsyi. Bukan baca Quran. Baca itu setiap sore. Ini baca Quran kamu baca Simtuturor ini. Sana itu ya. Tinggalnya di kampung dekat pasar itu. Iya, Candi Petukangan itu yang saya hafal loh, saya. Orang jualan pertokoan gitu di daerah sekitar Sunan Ampel sana itu ya. Ya, lebih paham saya. Satu hari beliau habis selesai baca Maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Bukan baca Quran, Begitu turun, baca si Simtuturor. Cina itu, Jadi Quran itu mau diganti "Bib, Simtuturor. kemana, Bib? Masjid. Sendirian aja, Bib. Kata Habibnya sendirian. Ya sendirian saya memang. Orang biasanya juga sendirian. Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin, Bib. Temen yang mana? Itu siapa? Yang itu, Bib, yang saya suka liatin, Bib. Di kamar Habib itu kalau sore-sore, Bib. Tampan. Saya suka kelihatan, Bib, dari sini, Bib, di jendela. Kamu lihat. Kamu lihat. Lihat, Kamu Bib. lihat. Yang sore kan barengan sama Habib di situ. Kamu lihat. Kamu nanya. Emang apa, Bib? Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti dengan simak sendiri sampai selesai, kami sertakan juga di link bawah video kami ini. Tidak Habibnya, tidak Habibahnya, sama-sama halunya. Karena apa? Ada pedoman kitab yang sama. Kalau kita katakan ini perilaku individu, menurut saya nggak tepat. Karena ada dasar kitabnya, karangan mereka, leluhurnya secara turun-temurun.
Dimulai dari Al-Jauharus Syafaf, Al-Ghuror, Al-Masra'ur Rawi, Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tajul A'ros, Dikrul Ghafi, Tadhkirun Nas, banyak karya-karya internal Ba'alawi itu. Dan rata-rata menyelipkan cerita-cerita yang tidak nyata, alias karangan mereka belaka. Tidak hanya ini, video yang kami tampilkan ke panjenengan, banyak sekali ya, yang mengatakan bahwa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini adalah orang yang pertama kali membawa tradisi khaul di Indonesia ini. Padahal datangnya itu tahun berapa? Abad 19. Dan dicatat di dalam manaqib biografinya, itu beliau adalah orang yang luar biasa, sekelas Al-Imam. Ketika mendatangkan penceramah-penceramah dari Yaman sana itu diterjemah dalam bahasa Indonesia oleh pendampingnya yang dari kalangan mereka, itu juga begitu, selalu membranding ya, mengiklankan, mengumumkan, mengendos supaya kelihatan besar. Lama-lama menjadi Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Zahid, Al-Muhaddith, Al-Mufassir, semua nanti diborong gelar-gelar semua itu oleh mereka. Lalu Mbah Said Ali Rahmat kalah. Khaul agung Ampel yang sebenarnya itu adalah khaulnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bersamaan dengan menantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor dari Bondowoso itu. Nah, ini adalah satu rencana ya, yang sudah direncanakan sejak lama. Oleh sebab itu kita ulama-ulama jangan diam saja, jangan anggap ini biasa-biasa saja. Berbahaya untuk pertahanan kita dalam hidup bernegara dan beragama, karena penjajahan untuk menguasai suatu negara yang dihuni oleh manusia-manusianya itu tidak perlu dengan senjata yang terlihat mata, tapi cukup dengan senjata mengubah ya mindset mereka yang dijajahnya. Ya kita ini dengan cara berdasarkan agama-agama, dengan dalilnya, hujahnya, kita terpaksa harus menerimanya karena mereka sebagai dzurriyyah cucu Nabi kita. Terus kita bisa apa? 50 tahun yang akan datang, khaul Ampel itu bukan khaul Mbah Sunan Ngampel, tetapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena sebenarnya ya Habib Muhammad bin Idrus ini kan muridnya pengarang kitab Simtud Duror, Maulid Simtud Duror ini, yang dijadikan sebagai wiridan ya setiap sore, kata Habibah Halimah Al-Idrus itu. Tidak membaca Quran, Qurannya ditinggalkan, malah membaca kitab-kitab yang tidak ada dasarnya. Kalau dibaca Jum'ah sekali itu nggak masalah gitu. Kalau wiridan ya rutinan itu ya membaca Al-Quran saja, mempelajari hadis Nabi, kitab-kitab yang ada. Kok malah membaca Simtud Duror? Setiap membaca Simtud Duror setiap sore itu Rasulullah datang di kamarnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Terus bagaimana ini? Tidak hanya ketika di rumah saja, ketika di Tuban itu juga begitu. Ketika di Tuban kok bisa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketemu dengan Mbah Sunan Bonang, itu tahunnya berapa itu loh. Gak micing, gak nyambung ya, akan ditertawakan oleh orang-orang yang ngerti. Inilah kewajiban para kiai untuk menyampaikan permasalahan ini kepada seluruh umat Islam yang awami. Ya, inilah kewajiban kita bersama. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan seperti ini dibenci, ya kami terima. Kami terima.
Wah, tukang fitnah. Kami menyampaikan berdasarkan data dan fakta, begitu juga realita yang ada. Ditolak, dibantah kayak apa, nggak akan bisa, karena kita berbicara dengan data. Dibantah kayak apa, dengan dibentengi berapa lapis pun baja, tidak akan bisa mengalahkan data, keilmuan yang kami punya. Sama halnya fakta yang ada. Cerita-cerita yang berhaluan halusinasinya itu masih dipertahankannya. Lawang Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi itu hidup pada abad 19, meninggalnya aja abad 20 Masehi. Kok bisa ketemu dengan Mbah Sunan Bonang yang hidup pada abad 15 Masehi, itu bagaimana? Ketemunya itu di mana? Nggak diceritakan pada waktu itu apakah dalam kondisi yaqadhah atau manami. Ro'a fil manami atau fil yaqadhah, itu nggak dijelaskan. Berarti kan ya ketemu langsung. Ya lucu lah, ditertawakan jangkrik, diguyu pitik, nggak nyambung lek. Gitu. Tidak hanya itu, kasusnya dibesar-besarkan, termasuk yang pertama kali melakukan live streaming dari Surabaya ke Sewun, Yaman, Hadramaut sana, itu ya beliaunya. Ya, maneh. Termasuk yang membawa pertama kali Simtud Duror ke Indonesia, itu ya beliaunya, karena beliau itu murid tersayangnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, pengarang Simtud Duror ini. Nanti semua akan diklaim. Khol yang pertama kali di Indonesia itu ya beliaunya. Wah, sebelum mereka datang itu khol itu sudah ada. Tradisi 7 hari, 40 hari, ya 100 hari. Terus khol pertama, mendak sepisan, mendak pindu itu khol kedua, mendak telu nyewu. Setelah itu ya terus diulang, mengingat jika ada rezeki, kecuali nggak ada rezeki dalam kondisi aman, nyaman, damai, nggak ada perang, nggak ada paceklik, ya tetap kirim doa kepada leluhur. Itu ajaran para wali, leluhur kita dulu itu. Nah ini diakui khol itu yang mempopulerkan, yang membawa tradisinya itu adalah Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, Gubah Ngampel. Gubah Ngampel. Semua mau dikuasai. 15-20 hektar sudah, lalu nama. Makamnya Mbah kami, Said Ali rahmatullah, juga sudah dirubah, ditutupi arkeologinya, batu nisan asli Majapahitannya diganti dengan ala Yamaninya. Kurang apanya coba? Pengurus takmir Masjid Agung Ngampel beserta pengelola makam juga diadu domba, dipecah belah, nggak karu-karuan. Kami diam saja. Ayo coba, kurang sabarnya apa kita? Terus-terusan nanti khol Agung Ampel gubahnya dihilangkan, khol Agung Ampel saja. Nabawi TV itu termasuk agen, mohon maaf, agen corong, ya. Sebab itu berbahaya. Bangkitlah semua, wahai wargaku, negeriku, rakyatku, umatku, kawanku, saudaraku, saudariku semuanya. Bahaya, nanti akan ada khol Pamekasan. Tapi Habib, khol Sampang, khol Bangkalan, khol Sumenep, khol Sapudi, khol Kangean. Kalau nggak percaya, titenono omongan saya. Oleh sebab itu, siap siaga sekarang. Di mana-mana sudah berdiri PWILS untuk menanggulangi ini, perubahan sejarah. Ya, mereka itu kaum yang tidak bisa dinasihati. Kalau kita menilik tradisi yang ada, termasuk memuja-muja kuburan, makam itu ya Yahudi Nasrani. Kitab Ihya Ulumuddin sudah benar-benar menerangkan itu. Ini hampir sama kasusnya seperti Ubaidillah Al-Mahdi, penguasa dinasti Fatimiyah Afrikiyah, yang selama hampir 3 abad itu ya menguasai dan mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Hazm Al-Andalusi membatalkannya. Tidak hanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, bahkan Ibnu Katsir sekalipun dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 179 sampai 180 itu juga menerangkan secara panjang lebar bahwa Ubaidillah Al-Mahdi itu sebenarnya anaknya seorang Yahudi. Wafatnya tahun 322 Hijriyah wafat. Diterangkan secara detail, nggak ada keterangan di Al-Bidayah wa Nihayah itu hijrahnya Imam Ahmad Al-Abwah muter
Madinah, Mekah, Husayyisah, nggak ada, keterangannya nggak ada. Semua dicatat peristiwa-peristiwa yang ada di Jazirah Arabia. Di sini juga diterangkan halaman 180 ya, bahwa ulama-ulama pada masanya qala Ibnu Khalikan wal muhaqqiquna yungkiruna da'wahu fin nasab. Jadi nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu banyak yang mengingkari, tapi ada yang menetapkan. Sekelas Al-Mausu'ah ya, Said Fathi Abdul Qadir itu juga justru mengisbat Ubaidillah Al-Mahdi. Nah ini kan sangat berbahaya. Tapi wal muhaqqiquna yungkiruna da'wahu fin nasab. Qultu, saya berkata, nah ini Ibnu Katsir, qad kataba ghairu wahidin minal a'immati minhum asy-Syaikh Abu Hamid al-Asfarayini wal Qadi al-Baqilani wal Qadawi anna haula'i adiya laisa lahum nasabun sahihun fi ma yaz'umuna wa anna walida Ubaidillah Al-Mahdi hadza kana Yahudiyan Sobawan Bisalmiyah. Jadi bapaknya Ubaidillah Al-Mahdi itu seorang Yahudi yang bekerja sebagai penenun atau pewarna kain, pakaian gitu loh. Dia punya anak yang bernama Ubaidillah, aslinya nggak Ubaidillah nama aslinya itu. Jadi mengaku sebagai Alawi dan dibuatkanlah satu silsilah nasab. Huwa Ubaidillah bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, ya, jalur Husainiyin. Dibuatkan seperti itu, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa qala ghairu, ada yang mengatakan huwa Ubaidillah bin At-Taqi wa huwa Al-Husain bin Al-Wafa bin Ahmad bin Ridho wa huwa Abdullah hadza huwa ibnu Muhammad bin Ismail bin Ja'far Shadiq. Di Syiah Ismailiyah bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sangat berbahaya. Akhirnya kelihatan kepalsuannya, hampir sama kasusnya seperti pengakuannya Ba'alawi yang ada di dunia. Kita hampir terkecoh, sudah berjalan antara 300-400 tahunan. Kalau yang di Indonesia ini, kalau yang di luar negeri sana lebih lama lagi, ya. Akhirnya dengan kun maka fayakunnya Allah berjalan, akhirnya terbuka semua kepalsuan itu. Jadi wa anna walida Ubaidillah Al-Mahdi hadza kana Yahudiyan. Anake wong Yahudi tapi ngaku keturunane Kanjeng Nabi min Bani Alawi Ali bin Abi Thalib dari jalur Husaini. Oleh Al-Bidayah wa Nihayah jelas dibukukan. Juz 11 panjenengan baca wahai para kiai semua. Untuk mukadimah materi kajian malam hari ini kami sambung lagi nanti pas pada waktu membaca komentar panjenengan semua. Tulisan panjenengan yang awal sudah diselamatkan oleh admin kami dan akan kami bacakan. Sekali lagi terima kasih atas segala masukannya. Nanti kalau ada apa-apa tolong jenengan tuliskan nasihat-nasihat supaya aman ya channel kita ini tidak terkena gangguan lagi. Nih, tolong panjenengan semua kasih bantuan masukan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak C. Sekelas pondok pesantren Tebu Ireng masih taklid buta. Walhasil menyampaikan nasab Ba'alawi nggak ada referensinya. Mohon di counter Pak Kiai. Sudah saya counter Pak C. Kemarin itu ya. Pak Yai Mustain itu sudah saya counter. Tidak hanya Pak Yai Mustain saja, lainnya juga belajar lagi. Dulu di pesantren Tebu Ireng itu nggak mempelajari ilmu nasab. Tidak ada kitab Sirus Silsilah Al-Alawiyah, kitab Muntaqilatut Thalibiyah, kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi Al-Fakhri Al-Asili, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab Umdatut Thalib, kitab An-Nafah Al-Ambariyah, kitab Tuhfatut Thalib Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillah Abi Thalib, kitab Ar-Raudhul Jalil. Itu enggak mengenal semua. Oleh sebab itu mari belajar lagi kita dengan kita bersama, belajar bersama. Jangan gengsi, kan enggak menggurui kok. Tanya kalau enggak tahu jelundrungnya, tanya saja. Wahai para kiai-kiai alumni Ponpes Tebu Ireng Jombang.
Pak Jai, siap Pak Jai. Bu Sanjeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan salahkan siapapun yang menyebut klan Ba'alawi itu kaum pengibul, pengidap TBC akut, dan jangankan orang biasa, Nabi pun mereka lecehkan kok. Naudzubillah. Mudah-mudahan ajunan saya selalu kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dari penjelasan beliau sangat berguna sekali. Alhamdulillah, tidak ada kaum Ba'alawi itu dalam sejarah Islam yang benar, tapi kalau perusak Islam jelas ada bukti-buktinya. Alhamdulillah, bagi kita yang mendapat petunjuk Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.